Oke, jadi kalau lo belum pernah main Rubik sebelumnya, pasti kelihatannya susah banget. Tapi tenang aja, gua bakal kasih tahu metode yang gua pakai buat ngajar banyak orang yang awalnya juga kagak percaya diri, sampai akhirnya bisa mainin Rubik. Nah, sekarang saatnya lo mainin Rubik percama lo. Oke, gini nih. Jadi, hal pertama yang kamu lakuin itu cari bagian tengah yang putih, terus posisinya kamu taruh di atas. Nah, setelah itu, kamu harus nyelesain tanda plus putih atau cross white, tapi ingat, warna-warna di sampingnya juga harus nyambung ya. Caranya begini, kamu cari potongan putih di lapisan paling bawah. Kayak yang ini nih, tapi bukan yang ini ya, soalnya yang ini potongan sudut, warnanya ada 3. Kita cuma mau yang potongan pinggir di tengah-tengah. Jadi, kita ambil potongan ini, pastiin bagian putihnya di atas, terus geser-geser aja di lapisan bawah, sampai dia pas di bawah warna tengah yang cocok. Nah, karena ini warnanya putih sama hijau, dan di sini ada pusat hijau, langsung aja puter sisi hijaunya 180 derajat, biar dia naik ke atas. Lakuin terus kayak gitu, sampai semua cross putihnya jadi, dan warna-warna di sampingnya juga rapi. Oh ya, ada satu hal yang mungkin bikin kamu pusing nih. Misalnya, kamu nemu potongan putih oranye. Terus kamu geser ke bawah pusat oranye dan puter 180 derajat biar dia di atas. Tapi warnanya malah ketuker. Kalau kayak gini, caranya gampang kok. Geser aja potongan ini ke samping, terus puter bagian atas berlawanan arah jarum jam, naikin lagi, dan balikin semuanya seperti semula. Terus, ada kemungkinan terakhir juga nih. Kamu lagi nyari potongan cross terakhir, tapi nggak ada di bawah. Nah, mungkin dia nyangkut di tengah sini. Kalau kayak gitu, kamu tinggal turunin aja ke bawah. Terus singkirin biar nggak ganggu, baru deh kamu bisa nyelesainnya kayak biasa. Gampang. Oke, begitu crossnya udah jadi semua, pastiin juga warna-warna di sampingnya itu cocok sama pusat warnanya. Abis itu, puter aja kubusnya sampai kebalik. Sekarang, gue bakal ajarin satu urutan 4 gerakan yang penting banget dan bakal bantu kamu nyelesain semua bagian kubus lainnya. Pegang kubusnya kayak gini, ibu jari kiri kamu di depan sini, terus ibu jari kanan di bawah, dan jari-jari yang lain di atas. Abis itu, lakuin ini. Puter sisi kanan ke atas, puter sisi atas pakai tangan kanan kamu kayak gitu, puter sisi kanan ke bawah, puter sisi atas pakai tangan kiri kamu gini. Ulangi terus, sisi kanan ke atas, dorong pakai tangan kanan, sisi kanan ke bawah, dorong pakai tangan kiri. Lakuin beberapa kali, biar kamu bisa cepat. Terus, kita juga bakal belajar ngelakuin itu pakai tangan kiri. Karena ini juga penting banget. Pegang tangan kiri kamu kayak gini, ibu jari kanan di depan, terus gerakin ke atas pakai tangan kiri, dorong pakai tangan kiri, gerakin ke bawah, dan dorong pakai tangan kanan. Ke atas, dorong pakai kiri, ke bawah, dorong pakai kanan. Oke? Nah, setelah kamu udah bisa 2 gerakan itu, kita bakal nyelesain sisa sisi putihnya. Yang harus kamu lakuin itu, lihat di bagian atas, cari potongan sudut yang ada warna putihnya, kayak yang ini. Terus, lihat juga warna lain di potongan itu. Ini hijau, dan ini oranye. Jadi, ketiga warna ini tuh jadi satu potongan. Kita harus cari tahu di mana dia harusnya pergi. Potongan ini harusnya ada di antara pusat putih, hijau, dan oranye. Jadi tempatnya di sini. Kita putar aja bagian atas sampai potongan itu pas di atas posisi yang benar. Nah sekarang, kamu bisa masukin ke sini pakai 2 cara beda. Salah satunya, pegang di sisi kanan kayak gini, terus lakuin 4 gerakan tangan kanan tadi. 1, 2, 3, 4. Oh, kebetulan ini langsung kepasang. Tapi kadang kamu harus kulanginya beberapa kali, sampai dia pas di tempatnya. Ini contoh lain. Ada potongan putih, hijau, merah. Dia harusnya ada di antara pusat putih, hijau, dan merah. Jadi kita putar bagian atas sampai dia pas di atas posisi yang benar. Dan kali ini potongannya ada di sisi kiri. Jadi kita bisa lakuin pakai tangan kiri. Sekali belum, 2 kali, 3 kali, dan nah akhirnya kepasang. Satu hal lagi yang mungkin terjadi itu ada potongan sudut yang nyangkut di bawah sini. Dan kamu harus ngeluarinnya biar bisa lanjut nyelesain. Kalau itu kejadian, kamu tinggal pegang aja di sini, terus keluarin pakai gerakan yang sama. Kayak gitu deh. Setelah itu, kamu bisa lanjutin kayak biasa. Oke, setelah lo selesaiin semua sudutnya, pastiin dulu semua warna di sampingnya udah benar. Kalau udah,
kita lanjut ke lapisan kedua. Nah, soalnya tanah atas tuh kuning. Jadi tugas pertama lo, cari edge di atas yang nggak ada kuningnya. Di contoh ini, yang ini nih. Warnanya biru sama oranye. Taruh dia di depan, terus puter-puter sampai nyambung sama tengahnya. Ini kan oranye sama biru. Biru ada di kanan, hijau di kiri, soalnya tengahnya gitu. Jadi edge ini harusnya ada di sisi kanan, di sini. Karena dia harus ke kanan, langkah pertama yang lo lakukan adalah mindahin dia ke kiri dulu kayak gini. Abis itu, ingat-ingat, keluarin sudut yang ini pakai tangan kanan. Pakai 4 gerakan yang tadi gue ajarin. Terus, kita masukkan lagi sudutnya, tapi sekarang pakai tangan kiri. Contoh lain nih, ada edge non-kuning di atas, merah dan biru. Cocokin merahnya sama tengah merah, terus lihat birunya. Sisi kanan tuh hijau, sisi kiri biru. Jadi ini harusnya ke kiri. Kalau mau ke kiri, aturannya sama kayak tadi, cuma dibalik. Jadi lo dorong dulu ke kanan kayak gini, terus keluarin sudut kiri pakai tangan kiri, terus masukkan lagi pakai tangan kanan. Pastiin pegangnya bener ya. Nah, kayak yang corner tadi. Kalau ternyata edge yang bener udah ada di tempatnya, lo ambil aja edge lain yang random, terus taruh di situ. Nanti edge yang bener bakal kegelepar keluar, abis itu lo bisa selesain kayak biasa. Oke, jadi gini, setelah kamu kelarin 2 lapis pertama, langkah selanjutnya, kita bikin cross di bagian atas alias cross kuning. Fokusnya cuma di bagian pinggir ya. Kalau kamu lihat belum ada pinggir yang jadi sama sekali, itu berarti bentuknya masih titik. Gampangnya, puter aja sisi depan searah jarum jam. Terus, lakuin 4 gerakan tangan kanan yang udah aku ajarin. 1, 2, 3, 4. Baru balikin lagi putaran yang di depan tadi. Sudutnya abaikan aja dulu. Nah, kalau udah ada bentuk L, taruh di kiri atas, terus lakuin lagi gerakan tadi. Jadi kayak gini, terus 4 gerakan, lalu balikin lagi. Sekarang, kalau yang muncul garis horizontal, pastiin jangan dipegang vertikal ya. Kalau udah horizontal, lakuin aja lagi gerakan yang sama. Oke, setelah cross kuning udah jadi, sekarang kita sesuaikan warna edge-nya sama tengah samping. Mirip kayak pas bikin cross putih dulu. Biasanya, lo bisa dapet 2 sisi yang cocok atau bahkan langsung 4. Kalau langsung 4, sip, langkah ini beres. Tapi kalau cuma 2 yang cocok, contohnya nih, hijau sama oranye, pegang kubusnya biar yang cocok itu ada di belakang sama kanan. Kalau 2 yang cocoknya malah berseberangan, jalanin aja algoritma ini dari posisi manapun. Caranya, naikin sisi kanan, geser atasnya ke kiri, turunin sisi kanan, terus geser lagi atasnya ke kiri sampai edge-nya ada di paling kiri, habis itu naikin lagi sisi kanan dan balikin. Kalau udah bener, semua edge cross kuning harusnya nyambung sama tengah sampingnya. Sekarang, kita perlu naruh sudut-sudutnya di tempat yang tepat. Sudut yang bener itu yang warna sampingnya cocok sama tengah di sekelilingnya. Misalnya, sudut kuning, oranye, hijau harusnya ada di antara tengah kuning, oranye, sama hijau. Kalau semua sudut udah pada tempatnya, lo bisa lanjut. Tapi kalau cuma satu yang benar, pegang kubusnya biar yang benar itu ada di depan kanan. Kalau nggak ada yang benar sama sekali, jalanin aja algoritma ini dari manapun. Algoritmanya, putar atas pakai tangan kanan searah jarum jam, naikin sisi kanan, terus pakai tangan kiri, putar atasnya searah jarum jam juga, naikin sisi kiri. Sekarang turunin, putar atas pakai tangan kanan, berlawanan jarum jam, turunin sisi kanan. Terus pakai tangan kiri, putar atasnya, berlawanan, turunin sisi kiri. Cek lagi, sudut yang tadi benar harusnya masih di tempat. Kalau yang lain masih salah, ulang lagi. Kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Habis ini, semua sudut harusnya udah di posisi yang tepat, walaupun mungkin masih ada yang belum menghadap ke arah yang benar, kayak contoh di sini. Oke, jadi semua sudut sudah berada di tempat yang benar. Nah, begitu lo sampai di tahap ini, lo harus balikin semuanya terbalik. Jadi semua sudut ini ada di lapisan bawah. Sekarang kita akan menyelesaikannya satu persatu. Tapi pastiin lo perhatiin caranya. Soalnya kalau lo salah, bisa-bisa seluruh kubus jadi berantakan. Oke, kita mulai dari sudut kanan bawah. Ini, kita akan lakukan 4 gerakan tadi dengan tangan kanan sampai yang ini beres. Jadi,
1, 2, 3, 4, dan udah beres. Nah, setelah lo selesai, lanjut ke sudut berikutnya. Tapi pastiin lo bawa sudut berikutnya dengan muter lapisan bawahnya. Jangan muter seluruh kubusnya, nanti malah kacau. Jadi muter aja lapisan bawahnya buat dapetin sudut berikutnya, terus ulangin lagi. Nah, yang itu udah beres, bawa yang berikutnya, ulangin. Yang ini udah beres, bawa yang berikutnya. Dan voila, sudah selesai. Oke, kalau lo suka video ini, lo bisa support dengan subscribe, like, dan share. Jangan lupa komentar juga ya. Sampai jumpa lagi.